Kibum yang kemarin masih setengah-setengah mau buat alukes tapi masih ada akriliknya, sekarang bener-bener fokus ke alukes mereka nih. Mungkin karena respon masyarakat yang kayaknya cukup oke ya, jadi mereka beneran seriusin si alukesnya itu. Suaranya itu bukan tipe yang creamy, karakternya mereka tuh masih dapat banget di keyboard yang satu ini tuh. Suaranya sounds like heaven lah gitu, kayak gini. Gimana? Mantep gak? Kita langsung sidak bagian dalemannya deh. Cukup unik sih. Bassnya ini nggak seperti biasanya. Dia ini dari dua bass yang dipotong dengan cat yang dibedain. Terus bagian top case-nya juga itu sama, terpisah gitu. Dengan warna yang dipisahin juga. Jadi total warna di sini kayaknya ada 4 deh. Jadi ini tuh unik sekaligus estetik lah kita bisa bilang ya. Oh ya, bongkarnya juga kan cukup mudah kok. Tinggal buka aja 4 atau berapa? 6 baut di bagian belakang. Terus di bagian paling bawahnya itu kalian langsung bisa nemuin poron foam, PCB, hot swap 5 pin yang short facing, PET, XPS switchpad, poron foam lagi, dan FR4 plate yang kita juga sempat bahas di Mekose ya. FR4 plate ini adalah tipe yang paling bagus plate-nya untuk ngeredam suara dari bawahnya itu. Keren sih ya Kibum ya. Pada case alu pertamanya mereka itu mereka langsung all out semua, all out yang bener-bener dibikin mateng lah pokoknya. Karena mereka langsung pakai FR4 plate, biasanya kan masih pada main aman lah, entah pakai suara creamy yang pakai polikarbonat plate ataupun ya metal plate ya kan. Soal varian switch yang ditawarkan ini gue kurang tahu kedepannya bakal apa aja nanti, tapi sepertinya sih jarang banget ya Kibum kasih kita varian switch yang beda-beda. Pastinya kasihnya satu doang sih. Menariknya nih, di sini gak ada switch baru beda sama yang kemarin Kibum Breeze 75 kan dia bawa switch baru namanya Matcha Latte. Di sini pakai Matcha Latte juga, jadi nggak ada switch baru di varian keyboard Kibum Loop 65 ini. Hal pertama yang bisa gue bilang dari desainnya itu sih amazing lah ya. Padahal ini project alu pertama mereka tapi bisa dibungkus sebagus ini dan mateng lah. Kayak secara konsep desain juga ini nggak ada yang samain. Beda dengan keyboard-keyboard lain yang alukes ya biasa aja gitu. Mainnya cuma paling di keycaps ya. Ini dia bener-bener explore lah. Di case-nya ini bener-bener dibedain gitu. Keren sih. Dan gue rasa ini bakal jadi cukup rare ya kalau kita beli, dan ya nggak akan ada merek-merek yang samain. Mungkin setelah konten ini jadi baru ada lah brand-brand yang nyoba hal yang sama gitu. Ngomongin keycaps, ya tadi ya kita ngomongin keycaps. Gue pengen bahas keycaps yang bawaannya ini sudah PBT double shot cherry profile tentunya. Kayaknya harganya itu bakal di 2-3 jutaan. Jadi normal sih ya kalau mereka all out semuanya ya, karena sayang juga duit kita ya kan sebagai pembeli gitu. Dan soal varian warna juga ini mereka ada 2, ada hitam yang keren banget sih ya, megagah banget ya. Sedangkan yang pink ini yang lebih ke, dia bukan pink bener-bener pink sih ya, dia lebih ke rose gitu ya. Jadi enak lah ngeliatnya, kayak rose di iPhone ya, cakep lah. Jadi dia nggak terlalu cewek banget, bisa dibilang netral gitu ya. Gue sih ini udah gak ada kekurangan dari keyboard ini gitu ya. Apa? Kalian pertanyakan soal softwarenya ya. Kibum Loop 65 ini udah gak support yang aplikasi-aplikasi yang bawaan dari Kibum lagi. Tapi mereka sekarang udah support VIA. Jadi kalian gak usah download lagi si software-softwarenya itu. Tinggal download file JSON, taruh, langsung bisa customize di website. Soal konektivitas juga cukup lengkap ya. Seperti biasa, Kibum memang mantep lah kalau soal konektivitas. Dia udah ada 2,5 GHz, Bluetooth, dan juga wired. Karena di saat syuting ini gue gak sempet gue buru-buru nge-scriptingnya, jadi gue kasih kalian lihat polling rate-nya ada di berapa di videonya. Nah, gimana harganya? Jujur, gue juga pada saat bikin konten ini masih belum diinfoin harga dari official bakal price-nya di berapa. Tapi kita belajar dari pengalaman Kibum ya, pasti range paling mahalnya adalah di 3,1. Harusnya dia mainnya dengan size 65, case alu, dan ini adalah produk pertama mereka, harusnya nggak terlalu mahal sih.
mungkin di 2,5. Oke, mungkin segitu dulu lah. Gue udah gak tahu mau bahas apa lagi sebenarnya, karena dari desain ini udah menang banget ya. Dari tapping sound juga memang masih karakternya si Kibum, tidak pakai creamy, tidak aneh-aneh lah ya. Dan secara keycaps juga udah yang paling oke, kualitas lengkap ya kan. Gak ada lagi yang bisa dicela sih. Mungkin dari harganya mungkin, tapi namanya Kibum selalu ada marketnya tersendiri, fans-fansnya juga sudah ada terbentuk. Oke, segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Segitu dulu. Gue Mike pamit undur diri. Bye bye.